kalian baik-baik aja ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini yang semakin merajalela, kayak setiap harinya tuh pasti aja ada berita orang yang terkena COVID-19. Dan semoga semua kalian yang lihat video ini, semoga kalian diberi kesehatan, amin, dan semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, amin amin. Nah, sebelumnya siapa sih saya? Perkenalkan, nama saya adalah Alifia Gituni. Saya seorang mahasiswi. Saya diberi tugas oleh salah satu mata kuliah digital marketing, yaitu untuk membuat sebuah video, yaitu dengan komunikasi. Nah, di sini tuh saya ingin membahas sebuah materi yang pernah saya pelajari selama saya kuliah, yaitu saya ingin membahas PR. Apa itu PR? Pasti kalian tuh pernah dengar sih PR, entah di pekerjaan, atau kalian baca artikel, atau kalian baca di sebuah medsos, atau pasti kalian pernah dengar sih tentang sebuah PR gitu kan. Apa sih PR gitu kan? Kayak dipikir-pikir tuh PR tuh kayaknya singkatan deh, PR. Kalau bahasa Inggris kan kayak PR gitu kan, tapi padahal kalau di Indonesia itu tulisannya itu singkatan dari P sama R. Nah, yaitu singkatan dari Public Relation. Nah, sebelum kita ngomongin Public Relation, apa sih PR itu? Yang dimaksud dengan Public Relation itu apa gitu kan? Oke, mari kita simak. Cekidot. Public Relation, yang dimaksud dari Public Relation itu tersendiri. Nah, di sini pasti banyak banget sih ahli-ahli yang beropini atau berpendapat tentang yang dimaksud dengan Public Relation, yaitu salah satunya dari Thomas. Pada tahun 2002, Thomas berpendapat Public Relation itu menunjukkan bahwa dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi lain dengan pihak organisasi luar. Nah, berarti yang dimaksud dari Thomas ini yaitu seperti kayak misalnya kita dalam sebuah organisasi, misalnya kita kerja dalam sebuah perusahaan. Nah, kita berinteraksi atau kita berkomunikasi dengan perusahaan di luar, perusahaan lain, atau dengan klien kita. Nah, itu kan kita interaksi tuh. Nah, itu bisa disebut dengan public relation. Di sini tuh dia mengatakan pengertian public relation yaitu interaksi dan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Berarti antara organisasi tersebut dengan organisasi lain, atau pihak tersebut dengan pihak yang lainnya. Nah, dan merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya. Nah, karena merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tugas organisasi dengan secara tepat dan dengan secara terus-menerus, karena public relation merupakan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Nah, jadi di sini tuh, jadi kalau kata Maria itu, kalau misalnya kata Thomas tadi, itu tuh kayak cuman organisasi lain dengan organisasi lain berinteraksi, itu bisa disebut dengan public relation. Nah, tapi kalau kata Maria di sini itu, dia berkata bahwa public relation itu harus digunakan, harus yang bisa gitu, harus dengan ahli, orang yang profesional. Jadi kayak gak bisa sembarang orang yang bisa melakukan public relation. Kayak misalnya kita untuk menjalin hubungan interaksi dengan sebuah organisasi lainnya. Nah, kalau kata Maria itu dibutuhkan seseorang yang khusus atau seseorang yang profesional dalam ahli bidang tersebut, public relation gitu. Beda antara Thomas dan Maria. Oke, tadi kan udah menurut para ahli. Nah, berarti kesimpulannya yaitu public relation adalah sebuah interaksi atau komunikasi antara individu dengan kelompok lain, atau organisasi dengan organisasi, atau pihak lain dengan pihak lain. Nah, tapi ada yang berpendapat juga dengan harus dengan profesional, orang yang profesional yang melakukan public relation tersebut. Dan next, selanjutnya yaitu kita bahas tentang tujuan public relation. Nah, di sini diketahui yaitu tujuan utama dari public relation adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi, sikap, dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Yang pertama yaitu menumbuhkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal ataupun masyarakat dan konsumen. Dan yang kedua yaitu mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan sinergi fungsi pemasaran public relation
Dan selanjutnya yaitu efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek, dan selanjutnya itu mendukung pembaruan pemasaran. Jadi sebenarnya sih kan kayak banyak opini orang-orang, kayak banyak menurut para ahli kayak tujuannya itu apa aja sih public relation gini. Nah, kalau misalnya kita ngambil kesimpulan ya, tujuan dari public relation yaitu supaya agar kita dapat berinteraksi dengan organisasi lain. Nah, jadi kayak kita tuh bisa menjalin hubungan, kayak kita bisa dapat ilmu lain dari organisasi lain, dan kita kayak bisa bersilaturahmi, kita bisa lebih dekat dan mengambil manfaat-manfaat dari organisasi lain atau orang-orang lain kan. Kayak ibaratnya tuh kayak misalnya kita mau kenalan sama orang. Nah, kita tujuannya apa sih mau kenalan sama orang itu? Pengen silaturahmi kan, pengen deket, pengen tahu sih apa aja gitu kan, niat baik kita tuh gitu loh. Nah, di sini disebutkan dari menurut Maria pada tahun 2002, public relation merupakan suatu bagian dari satu nafas yang sama dalam organisasi dan harus memberi identitas organisasinya dengan tepat dan benar serta mampu mengkomunikasikannya sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Nah, jadi kayak kata Maria tuh kayak kalau misalnya public relation itu harus bisa mengkomunikasikan atau mampu membantu atau menaikkan citra perusahaannya tersebut dengan di mata semua orang. Karena di sini tuh kayak tugas PR tuh kayak banyak ya, tugas PR tuh ada fungsinya dari ada corporate identity yaitu sebagai identitas perusahaan. Nah, makanya untuk menjadi PR itu nggak gampang loh. Untuk menjadi PR tuh kayak kita tuh harus benar-benar punya skill tertentu. Kayak kita jangan sampai salah ngomong sebelum kita berbicara. Itu kayak kita tuh harus, kita mau ngomong apa ya? Di sini kita mau bicara apa ya? Dan topik apa ya yang ingin kita bahas? Nah, itu public relation disebut. Nah, jadi kayak kita tuh nggak main-main kalau kayak misalnya, apalagi ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, tetapi kita bertemu dengan klien kita gitu kan. Di situ gimana caranya kita supaya menjadi bagus di mata klien dan klien tersebut setuju untuk kita dapat bekerja sama dengan perusahaan kita. Nah, itu tuh sebenarnya tugas PR. Jadi kayak untuk PR itu kayak bener-bener kita tuh harus bener-bener fight, dan kita harus bener-bener bisa, dan kayak harus bener-bener mengerti apa sih isi dalam dari PR tersebut. Tadi kan kita udah ngebahas tentang tujuan, apa itu PR atau itu fungsi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau jadi PR, nah PR itu bisa menjadi profesi di sebuah perusahaan loh. Dan di perusahaan itu pasti, dimanapun perusahaan itu pasti membutuhkan PR, public relation. Karena public relation itu adalah nafasnya, mungkin dia itu adalah salah satu bagian terpenting yang ada pada dalam perusahaan tersebut. Kenapa kok bisa? Karena PR adalah ketika ada suatu produk yang misalnya kayak sebuah perusahaan tersebut memproduksi sebuah produk yang gagal, dan disitu adalah tugas PR bagaimana sih cara kayak misalnya sebuah perusahaan tersebut mengalami manajemen krisis. Krisis nih perusahaan, siapa sih? Nah, tugas siapa ini? Bukan tugas manajer, tentu bukan. Apa tugas karyawan? Tentu bukan. Apa tugas marketing? Tentu bukan. Nah, di sini adalah tugas PR. Nah, bagaimana sih cara PR ini untuk bisa mengembalikan citra perusahaannya? Bagaimana cara PR untuk membuat supaya publik atau masyarakat percaya kepada perusahaan tersebut dan dapat membeli produk perusahaan. Hayo, apakah kalian ingin menjadi PR? Tentunya di perusahaan itu pasti kalian banyak banget yang membutuhkan PR, seorang PR yang profesional dan yang tentunya bisa menghandle segala apapun dan situasi ketika perusahaan tersebut bisa jatuh atau bangkit. Dan ketika perusahaan tersebut bangkit, kayak seperti misalnya citra perusahaan itu benar-benar bagus, sukses, tentunya itu tugas siapa? Tugas PR lagi. Ketika diwawancarain berarti pasti manajer ikut serta kan, tetapi PR juga tentu ikut serta dalam ketika perusahaan tersebut naik daun dan ataupun ketika perusahaan tersebut bangkrut. Dan tentunya PR, pekerjaan atau seorang berprofesi PR itu tentu sangat menjanjikan bagi sebuah perusahaan, dan mungkin bisa jadi mereka mendapatkan gaji yang lumayan besar pada perusahaan tersebut, karena PR itu sangat berperan besar ketika seorang PR, seorang profesional PR tersebut salah berbicara di depan umum, salah berbicara di depan publik,
dan atau mereka mau menggiring opini atau sesuatu yang tidak fakta atau sesuatu yang tidak sesuai dengan perusahaan tersebut, itu akan mengakibatkan fatal dan itu akan membuat perusahaan tersebut hancur atau mungkin bangkrut dan reputasinya itu sangat turun. Makanya untuk menjadi seorang PR tuh kayak kita tuh kayak perlu berhati-hati dan kita tuh kayak perlu harus belajar dengan dalam sosok PR dan kita harus mengerti kayak tata caranya, tata keramanya, bagaimana cara kita untuk berbicara di depan umum, bagaimana cara kita untuk bertemu dengan seorang klien, bagaimana cara kita dengan bos, itu tuh semuanya tuh harus ada dan kita harus benar-benar baik. Dan ketika seorang PR tersebut sukses dan ketika seorang PR tersebut dapat membuat atau menarik hati semua publik yang ada atau menggiring opini yang baik dan seperti kayak mempromosikan perusahaan tersebut secara benar dan baik, tentunya itu akan menjadi poin plus bagi seorang PR. Yaitu dengan PR itu sangat berpengaruh dengan dia mengirimkan opini yang baik dan bagus dan sukses kepada opini publik, otomatis organisasi tersebut atau sebuah perusahaan yang ia pekerjakan atau yang ia bekerja di perusahaan tersebut itu sukses dan dia akan berperan besar terhadap kesuksesan perusahaan tersebut. Kan kita dari tadi kita udah ngomongin sih ya tentang profesional dengan tujuan atau fungsi dari seorang PR tersebut. Nah, di sini ada 7 tips untuk menjadi seorang PR atau public relation yang profesional. Nah, tentunya seorang PR itu mengemban tugas yang sangat berat, yaitu untuk meningkatkan citra atau reputasi perusahaan yang sangat tinggi. Nah, kita harus mampu menyajikan citra perusahaan atau reputasi perusahaan kepada masyarakat yang dengan yang baik untuk dapat percaya kepada perusahaan kita tersebut. Nah, di dunia komunikasi ini kita ingin banget sukses kan? Karena PR itu adalah sebagian dari komunikasi dengan organisasi lain atau dengan pihak yang lain. Nah, apa aja sih tipsnya? Oke, berikut adalah tips-tips untuk menjadi seorang PR yang profesional. Dan yang pertama yaitu ada percaya diri. Nah, percaya diri adalah kunci utama untuk menjadi PR yang profesional. Karena bagaimana seorang itu percaya diri untuk membawa citra perusahaan yang sangat baik kepada semua publik. Dan dia harus siap untuk menggiring opini citra perusahaan yang sangat baik dan untuk membaguskan atau menyukseskan citra perusahaan kepada masyarakat atau publik. Dan tetapi kita juga harus bisa percaya diri entah bagaimana orang menghadapi segala kemungkinan. Kayak misalnya PR tuh harus siap loh untuk menghadapi segala kemungkinan ketika baik dengan buruknya kan dengan kepercayaan diri. Nah, dengan kepercayaan diri juga kita harus mampu dan harus siap menghadapi segala rintangan atau segala apapun itu dari yang terbaik hingga yang terburuk. Selanjutnya yaitu harus banyak belajar. Kenapa sih harus banyak belajar? Nah, dunia komunikasi itu sangat dinamis dan dunia komunikasi itu harus banyak membaca dan kita harus membuka diri kita dengan keadaan real di dunia ini, dengan keadaan dunia ini tuh begini. Jadi kita harus banyak belajar dan harus banyak membaca dengan apa yang ada dan apa yang harus kita hadapi, dan kita tuh harus terus mengasah dengan kemampuan kita terhadap dunia luar ini dan bagaimana kita untuk bisa dan mampu menghadapi dan harus mampu menghadapi semua untuk membangkitkan citra perusahaan kita tersebut. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu pintar mengatur mood. Wow, mood tentunya semua orang, semua manusia di sini pun tentunya harus bisa mengatur. Pasti kita tuh bisa banget moodian. Nah, jadi seorang PR itu kita harus pintar-pintar mengatur mood. Tentunya menjadi seorang profesional atau tentunya menjadi seorang berprofesi itu tentunya sangat melelahkan kan. Dan ketika kita capek dan ketika kita tidak mood atau ketika kita tentang tidak baik-baik saja dalam diri kita, tapi kita harus selalu tampil ceria, selalu tampil rapi, dan harus selalu tampil bahagia di depan media maupun masyarakat publik maupun di semua orang di seluruh penjuru dunia. Kita harus tetap rapih, baik, dan harus tetap dengan bahagia dan tersenyum. Itulah, kita harus bisa mengatur mood kita baik-baik dalam
ketika kita menjadi seorang PR yang profesional. Namanya PR itu, secapeknya kita, setidak bahagia pun kita harus menunjukkan menyenangkan di depan semua orang, di depan publik kita harus tetap menyenangkan maupun di media. Nah, tidak perlu tahu dan mereka tidak harus tahu bagaimana secapeknya kita, yang penting kita harus tampil menyenangkan di depan semua orang. Dan yang selanjutnya itu yang keempat, yaitu memiliki kepribadian yang baik. Oke, ini tuh sangat penting banget dalam seorang PR yang profesional. Kenapa sih harus memiliki kepribadian yang baik? Nah, dalam PR itu kita harus memiliki kepribadian yang baik. Jangan hanya individunya harus tentu dong memiliki kepribadian baik, tetapi bagaimana kita kepada orang, kita berinteraksi kepada orang juga bagaimana cara kita berkepribadian yang baik atau menyapa orang dengan baik. Nah, tentunya di awal itu kita harus memiliki kepribadian yang baik. Tingkatkan tubuh kita harus berpikir positif, jangan negatif. Dan ketika kita bertemu dengan orang, jangan sekali-sekali kita berpikir negatif. Oh, si A seperti ini, oh si B seperti ini, tapi kita harus berpositif. Ketika kita membawa aura positif, ketika kita membawa aura yang menyenangkan dengan teman kita, otomatis teman kita itu akan percaya terhadap kita dengan sendirinya. Tidak diragukan lagi kalau misalnya ketika kita membawa mood yang sangat jelek atau kita mempunyai kepribadian yang sangat jelek dan tidak menyenangkan dan tidak membuat nyaman seseorang, itu akan membuat orang-orang sangat tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya itu next, yang kelima, yaitu cepat beradaptasi. Oke, di sini ada cepat beradaptasi. Nah, jadi seorang PR itu gak hanya berpribadian baik, gak hanya harus pintar, gak hanya harus bisa berkomunikasi, tapi kita juga harus beradaptasi. Karena seorang PR tentunya pasti akan bertemu dengan banyak orang, dan pastinya kita bakalan ketemu dengan banyak orang dengan beragam sikap. Entah ada yang sikap yang menyebalkan, menjengkelkan, atau menyenangkan. Ketika kita mendapatkan yang menjengkelkan, otomatis kita harus bisa beradaptasi. Oh, orangnya itu tersebut begitu, berarti kita harus menghadapi orang tersebut dengan seperti ini. Dan ketika orang itu menyenangkan, otomatis kita harus dapat, oh orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Nah, itu dia beradaptasi, karena sangat penting, karena orang itu mempunyai sikap yang sangat beragam dan tidak sama dengan diri kita sendiri. Nah, makanya itu adalah hal yang penting untuk menjadi seorang PR yang profesional. Dan selanjutnya itu berpikiran terbuka. Otomatis untuk menjadi seorang profesional PR itu kita harus mempunyai pikiran yang terbuka. Kita harus selalu update dan kita harus selalu tahu keadaan di dunia ini. Kita harus tahu tentang berita-berita luar, ada apa saja sih, terjadi apa aja, apakah ada sesuatu kendala ataupun ada sesuatu kesuksesan atau ada sesuatu yang benar-benar membuat dunia ini what happen gitu. Kalau misalnya kayak kita tuh juga jangan kaku terhadap pikiran yang ada di dunia ini, dan kita harus fleksibel, dan kita harus bisa teknologi ya tentunya, karena untuk update, untuk segala macam apapun itu kita harus dibutuhkan keahlian, yaitu untuk bisa memakai teknologi yang canggih pada zaman modern seperti ini. Dan yang terakhir yaitu jaga hubungan baik dengan rekan kerja. Jangan karena hanya sebatas rekan kerja atau dengan hanya sebatas klien atau dengan kita dengan perusahaan lain kita dapat menjalin hubungan yang baik, tetapi ketika mereka mendapat hari raya atau mereka sedang berpuasa atau mereka sedang ulang tahun, ucapkanlah selamat ulang tahun atau sekadar mengirimnya kado atau sekadar menyapanya. Dan bisa juga kita dengan berbincang santai ketika kita lagi free atau ketika kita sedang istirahat dalam waktu kerja, itu dapat membuat silaturahmi yang baik dan menjalin hubungan dengan kerja yang sangat baik. Oke, kita dari tadi udah ngomongin seputar tentang public relation atau PR, dari definisi, tujuan, dan fungsi. Nah, dan tips kalian. Nah, mungkin kan jadi kayak mungkin dengan kalian mau nonton video ini, kalian agak sedikit terbuka tentang PR, dan mungkin pasti masih banyak sih kekurangan yang saya lakukan. Tapi di sini saya akan mencoba untuk menjadikannya lebih baik untuk selanjutnya, ambil manfaatnya aja ya. Dan mungkin emang kurang baik atau kurang banyak kurangnya lah pastinya ya, banyak kurangnya atau kelebihan, dan semoga kalian bisa mengambil manfaatnya aja di sini. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan see you in the next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.